Banyak asumsi-asumsi yang pada akhirnya bagaimana mungkin gereja berpolitik. Gereja tidak bisa memisahkan diri dari politik dan gereja harus berpolitik. Jadi jelas arah politiknya gereja. Karena gereja lah saya menjadi anggota dewan. Di tahun politik sudah lupa semua urusan gereja yang tidak ada lah, kita politik uang apa semua mirip-mirip jadinya gereja ini. Semua urusan itu ya urusan politik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara talk show Gamki cabang Batam dengan tema Gereja dan Politik. Boleh kasih tepuk tangannya? Terima kasih Saudari Evina Baban yang sudah membawa acara kita sampai ke acara talk show kita. Ini semua keresahan kita bersama. Bagaimana keresahan kita ini terjawab? Sering awam berpikiran soal politik dan gereja ini hal yang harus dipisahkan. Ini talk show santai ya, karena yang saya lihat di sini teman-teman pemuda, aku lihat di sini sebelum disampaikan materinya, ini sudah muka-muka bertanya semua ini, Bung. Jadi untuk menghemat, kayaknya kita langsung kali ya. Baik, politik dan gereja. Mungkin saya mulai dari gerejanya supaya menyejukkan pemikiran-pemikiran kita yang mungkin udah mulai liar. Saya lihat kaum-kaum intelek ini udah kemana-mana nih. Supaya disejukkan dulu nih, Mama Pendeta. Sebenarnya kalau kita berbicara politik, politik ini sebenarnya mulia ya. Kenapa saya katakan mulia? Karena tujuannya untuk kepentingan bersama. Segala hal yang diupayakan sebenarnya untuk kepentingan bersama. Namun, di era sekarang ini, awam berpikiran bahwasanya ketika politik terhubung ke gereja, banyak asumsi-asumsi yang pada akhirnya bagaimana mungkin gereja berpolitik. Kita bisa angkat satu case dari kitab Injil, bahwasanya Yesus sendiri pun pada masa di bumi, dia tidak bisa menghindari politik ketika orang Farisi mempertanyakan pajak. Ya, Amang ya? Betul. Dan Yesus sendiri menjawab itu. Ini haknya untuk siapa, ini haknya untuk siapa. Artinya itu produk politik sebenarnya. Nah, sebenarnya apa definisi politik itu versi gereja? Silahkan, Amang Nino. Oke, terima kasih kepada pembawa acara yang luar biasa, Ketua Gamki Batam. Ya, kalau kita memulai dari terminologi apa pemahaman politik bagi gereja, maka kita harus mulai memahami hakikat daripada gereja dan panggilannya terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat gereja disebut di dalam Alkitab itu adalah eklesia, dari kata keluar, dan kaleo dipanggil keluar. Dan persamaannya dalam perjanjian lama itu istilah kahal, artinya jemaat Allah atau umat Allah. Nah, apa tujuannya dipanggil keluar? Ada beberapa definisi dari eklesia tentunya, tapi salah satunya yang menarik di era perjanjian baru dikatakan bahwa itu adalah orang-orang yang keluar untuk menerangi yang gelap. Ya, kalau itu adalah merupakan definisinya, maka gereja tidak bisa tidak bisa menghindari diri dari politik. Nah, gereja itu sering diumpamakan, ini dalam persepsi yang salah menurut saya, bahwa tema sentralnya itu adalah hiduplah sebagai anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi kalau kita melihat dari situ bahwa gereja tidak bisa memisahkan diri dari politik, hanya tidak mengatakan bahwa gereja itu adalah politik, politik itu adalah gereja. Nah, tidak sama dengan itu, tetapi gereja adalah mewarnai atau menerangi politik. Jadi kalau kita melihat dari sisi terminologi, pemaknaan politik bagi gereja adalah gereja harus menerangi politik dan gereja harus berpolitik. Nah, kadang-kadang banyak orang banyak persepsi mengatakan gereja tidak boleh berpolitik. Bagaimanapun ketika kita melakukan berbagai kebijakan, nah maka itu juga sudah politik. Barangkali
yang mungkin harus dipisahkan. Gereja tidak harus membangun partai politik. Kalau itu mungkin ya tidak. Tetapi kalau gereja harus berpolitik, jawaban saya katakan bahwa ya gereja harus berpolitik. Kalau gereja tidak berpolitik, maka dia justru menutup diri, bahkan tidak melakukan fungsi panggilannya. Nah, panggilannya sekali lagi adalah mewarnai dan menerangi politik itu sendiri. Jadi gereja terpanggil untuk berpolitik. Kita tidak bisa dilepaskan daripada gereja. Satu ayat saya kutip sebelum saya lanjutkan. Yang pertama dikatakan bahwa dalam Yeremia 29 ayat 7 itu, usahakanlah kesejahteraan kotamu, di mana kamu akan kubuang. Kemanapun kita ada, di kota manapun kita berdomisili, maka dikatakan ya gereja mempunyai panggilan untuk mensejahterakan kota itu. Jadi kalau gereja anti dengan politik, maka dia menghindari panggilannya itu sendiri, karena kita dipanggil untuk mensejahterakan. Ketika kita berkontribusi dalam mensejahterakan kota, maka itu juga sudah bagian dari politik. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita atau gereja tidak boleh anti dengan politik, dan warga gereja atau gereja secara organisasi perlu mempersiapkan, membekali, dan organisasi-organisasi keagamaan, ya saya katakan seperti PGI juga harus berpolitik untuk membekali warga gereja untuk berpolitik, karena tidak bisa kita tidak mensejahterakan. Ketika kita berkontribusi mensejahterakan, maka gereja dan organisasi gereja sudah turut dalam berpolitik. Hanya saya batasi, jangan atau bukan berarti harus berafiliasi atau membangun gereja ini, sinode ini membangun partai politik A, B, D gitu. Tidak. Nah, mungkin tidak dalam aspek itu, tapi berpolitik yes dan harus menurut saya. Baik, terima kasih Amang. Gereja harus berpolitik. Kesimpulannya gereja harus berpolitik. Namun ada banyak pertanyaan yang seharusnya politik, bagaimana seyogianya, semestinya gereja ini Amang? Iya. Iya, terima kasih. Harus bagaimana gereja berpolitik? Nah, harus ikut mengawal semua kebijakan dan juga memberikan masukan dalam kebijakan-kebijakan kepada pemerintah, dan termasuk mempersiapkan karena kalau gereja tidak mempersiapkan orang-orang yang ahli dalam bidang politik, kalau tidak mendorong warga jemaat untuk berpolitik, maka gereja sudah menjadi anti dengan politik. Padahal gereja ketika dalam situasi dalam pelayanan, dia membutuhkan pendampingan juga kebijakan-kebijakan politik. Nah, kita adalah semua produk dari kebijakan politik. Ketika nanti kebijakan yang salah, ketika gereja tidak bersuara, tidak mempersiapkan dari awal, maka jangan salahkan siapa-siapa, karena itu adalah akibat dari diamnya gereja. Jadi gereja tidak boleh diam terhadap hal-hal yang kita lihat di masyarakat dan harus kita menyuarakan. Jadi sekali lagi, bagaimana gereja harus berpolitik? Yang pertama, mempersiapkan warga gereja untuk terjun, untuk terlibat di dalam politik. Kita bersyukur GAMKI seperti ini ya, dan ke depan bisa berkolaborasi untuk membuat pendidikan-pendidikan politik bagi anak-anak muda, supaya banyak anak-anak muda warga gereja yang cinta, yang senang dengan politik. Karena kalau ada orang yang senang dengan politik, maka kebijakan ke depan akan ditentukan orang-orang yang sudah diperlengkapi terlebih dahulu. Gereja harus menyuarakan, harus memberikan masukan kepada pemerintah, kepada legislatif dalam kebijakan-kebijakan. Dan ketika memberikan masukan, ketika memberikan buah pikiran atau gagasan-gagasan, maka itu juga adalah sudah bagian dari berpolitik itu sendiri, karena harus ada hal-hal yang dibicarakan di dalamnya. Itulah tapi mungkin teknisnya adalah merupakan seni, bagaimana harus kita menyampaikan. Jadi kita sekali lagi gereja baik secara personal maupun secara organisasi terpanggil untuk kita melibatkan diri dalam
politik. Batasannya sekali lagi, ya tidak perlu gereja harus membuat partai politik. Ya, gereja tidak perlu harus berafiliasi dengan partai politik. Biarlah kita dorong warga gereja atau jemaat secara perorangan atau secara bersama-sama untuk mewarnai di sana, tapi sudah dibekali atau sudah diberikan mandat wewenang oleh gereja. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya, Iya. mungkin saya langsung ke Ketum boleh? Siap. Ini